Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sahabat TV di mana saja berada, kembali kita akan mengulas Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim ya. Dalam hal ini kita melihat di screen ya, ada dua orang murtadin di sini pemirsa. Yang satunya kita sudah kenal ya, Bapak Saifuddin Ibrahim. Sedangkan yang satunya ini saya tidak kenal ini. Ini pakai peci dan merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus ini. Kita lihat pemirsa seperti apa sosok dari murtadin yang satunya ini ya. Oke, saya juga tidak begitu kenal ini pemirsa. Langsung saja ya pemirsa, kita lihat aja langsung dari kesaksian dari murtadin ini pemirsa, bagaimana obrolan mereka ini. Kita lihat dan kita komentari ya pemirsa. Apakah ada hubungan kesaksian ataupun motif mereka ini menjadi murtad, terlepas dari mereka ini berbohong atau tidak ya? Apakah ada hubungannya dengan kebenaran mereka itu? Apakah ada hubungannya dengan kebenaran Kristen? Kita lihat pemirsa. Dimanapun Anda berada, pagi hari ini kita memulai setelah kita berdoa pagi dan membaca, ngobrol tentang firman Tuhan. Yang diobrolinya tentang firman Tuhan ya pemirsa, tetapi firman Tuhan yang seperti apa ya? Firman Tuhan yang dipegang apakah perjanjian lama dan perjanjian baru yang penuh kepalsuan itu ya? Di sebelah kanan saya ini ada Ahmad Mameto, seorang penginjil jalanan, dan sudah membuktikan dirinya selama ini bahwa dia mengikuti Yesus itu adalah dia mengikuti Yesus pemirsa. Tetapi Bapak Saifuddin Ibrahim ini juga sendiri tidak memahami bahwa umat Islam adalah juga mengikuti Yesus ya pemirsa. Umat Islam lah yang membela Yesus dari ajaran-ajaran sesat mereka ini ya. Inilah yang tidak disadari oleh para murtadin. Mereka ini adalah korban dari strategi kejam Paulus yang sudah merombak dari ajaran-ajaran Yesus. Jadi sungguh sangat menyedihkan ya pemirsa. Di sisi lain kita melihat mereka ini semangatnya sungguh sangat luar biasa, tapi di sisi lain mereka ini tidak mempergunakan akalnya. Kebenaran adalah kenyamanan bagi batin. Kebenaran adalah kenyamanan bagi batin. Oh begitu, artinya ketika Bapak Saifuddin ini sudah bebas dari melaksanakan perintah Tuhan, sholat, puasa, berzakat dan segala macam, jadi beliau ini merasa sudah terlepas dari kewajiban itu ya pemirsa. Oh jadi seperti ini mungkin motifnya dari para murtadin ini. Tidak heran ya pemirsa. Bagi olah rasa, olah batin, dan olah iman Kita yang luar skip biasa saja ya, dari murtad gara-gara tergiur oleh uang. Padahal menurut Managing your projects ini should feel iklan more like pemirsa. this. Skip aja. That's nanti. why you need ClickUp. With ClickUp, when you want Skip aja. kesaksian beliau dulu waktu menjadi dosen juga malah banyak uang, tapi setelah murtad itu malah ekonominya anjlok. Ya, mungkin sekarang bangkrut lagi, sehingga orang mengatakan bahwa Pak Saifuddin ini murtad karena uang. Terus teman saya si Pak Saifuddin ini dosen katanya, dosen atau staf TU, itu harus dibedakan ya. Jadi sebenarnya Pak Saifuddin ini adalah staf TU ya, bukan dosen ya. Ini yang harus para murtadin tahu dan umat Kristen tahu ya. Jadi beliau ini bukan dosen. Silakan cek di Azaitun sana. Uji itu juga beliau kan alumni sarjana ahli filsafat agama Islam. Jadi alumni pesantren Al-Salam Surakarta dan UIN Semarang. Banyak orang mengatakan lagi. Banyak yang mengatakan bahwa dia murtad karena gila, skizofrenia. Nah, jika dia dikatakan gila, terus Pak Saifuddin Ibrahim dikatakan murtad gara-gara pengen nikah lagi dengan yang cantik gara-gara uang,
Lalu bagaimana dengan saya? Saya sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih kere. Mungkin lo karena Indomie kali, kata Nah, mereka. ada juga yang mengatakan karena sekardus Indomie. Saya bersumpah atas nama apapun gelap benar, sampai detik ini tidak ada satu orang pun yang pernah mengirimi saya Indomie. Iya, kita tidak tahu kebenaran itu ya pemirsa, terlepas Indomie ke sembako ke uang ke, yang jelas materi lah ya pemirsa. Tapi terlepas dari itu semua, bahwa ketika murtadin ini murtad, itu adalah karena dia ini tidak mempergunakan akalnya gitu pemirsa. Jadi sayangnya juga ya kita tidak tahu ya pemirsa, seperti apa sih pola pikir dari murtadin ini ya ketika dia itu murtad. Jadi seperti juga Pak Saifuddin ini, murtad itu hanya karena gagal dalam memahami Al-Quran itu. Contohnya seperti yang kita ketahui, selalu saja beliau gembar-gemborkan katanya tidak ada nabi dari Arab, itu pemirsa ya. Padahal kalau kita lihat di dalam Bible sendiri ya, bahwa Abraham dan Ishak itu bukanlah Israel ya, seperti kita ketahui bahwa Israel itu adalah anak-anak dari Yakub ya. Bani Israel itu adalah keturunan dari anak-anak Yakub ya. Sampai sekarang kita mengenai adanya Bani Israel itu adalah anak dari keturunan dari Yakub itu yang dikenal dengan Israel. Ketika Pak Saifuddin selalu mengatakan tidak ada nabi dari Arab ya, beliau ini tidak memahami Alkitabnya sendiri, bahwa dalam Alkitab itu banyak disinggung selain Bani Israel. Misalnya kita lihat ada Yitro ya pemirsa, mertuanya Nabi Musa. Kita mengenal ada Lot, Ishak, Abraham, Noah ya. Pendahulu sebelum itu mereka bukanlah keturunan dari Israel. Kita juga bisa melihat bagaimana di dalam kitab Yesaya pasal ke 21 ayat 13, di mana kita bisa melihat ada disinggung tentang Arabia. Ya, kita melihat lagi di dalam kitab Kejadian pasal ke-25 ayat ke-12 dan seterusnya, ada disinggung tentang keturunan Ismail. Ya, itu semuanya bahwa ada referensi-referensi dari Alkitab sendiri tentang keturunan Ismail yang tidak tertutup kemungkinan juga tentunya ketika Alkitab itu mengagungkan Ismail, tentunya ada indikasi yang sangat jelas bahwa seperti kita melihat di dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 18, dan di dalam nubuat dari Yohanes Pembaptis sendiri di zaman Yesus tentang ada akan datangnya seorang nabi yang akan datang itu pada zaman Yesus. Tentunya itu bukan Yesus, dan inilah yang tidak dipahami oleh para murtadin ini ya. Mereka itu sungguh sangat berapi-api menyebarkan kebodohannya, kasihannya pemirsa. Terima kecuali bantuan dari kelurahan, itu pun berapa biji, tidak satu dus. Berapa mam? 10 biji dari kelurahan, itu pun gara-gara ada corona. Tidak satu dus. Itu pun alasannya bukan karena saya murtad. Murtad dalam ini murtad terdengar serem sekali ya Bia. Iya. Kata murtad itu menurut saya pelabelan juga sih, karena ya bilang aja pindah agama lagi. Iya. Pindah ke Iya. murtad serem Atau sekali. pindah ke lain hati Pindah gitu. ke lain pilihan. Oh gitu. Gitu kan. Jadi kalau dibilang saya murtad gara-gara uang, faktanya saya sampai sekarang masih kere. Faktanya Iya. masih kere. Dan kalau ada lagi yang lebih kejam dibilang karena sekardus Indomie, faktanya sampai detik ini belum ada yang pernah mengirimi saya sekardus Indomie. Kalau ada yang mengirim nggak apa-apa, saya terima, Iya. nggak saya tolak. Oh, Tapi nanti- belum ada nih. Nanti pasti saya kirim. Apa santet? Iya, saya kirim lah sekardus Indomie. Jadi sampai sekarang belum ada yang mengirimi sekardus Indomie. Padahal saya keluar, memutuskan untuk keluar dari pos sebelah. Jadi alasannya apa sampai dia ingin murtad pemirsa? Saya ingin tahu ini di mana kebenaran Kristen itu ya pemirsa. Saya belum menemukan, sampai sekarang saya belum menemukan kebenaran Kristen itu. Jika ada yang bisa menunjukkan saya tentang kebenaran Kristen itu, ya saya juga akan ikut-ikutan murtad. Ngapain juga tetap di Islam kalau tetap, artinya ketika Islam itu ketika Kristen itu terbukti benar misalnya ini,
ngapain tetap di Islam ya. Tetapi sampai sekarang tidak terbukti, hanya Islamlah agama yang benar itu ya. Justru apa yang mereka imani itu sebenarnya bukan ajaran Yesus tapi ajaran Paulus. Jadi saya sebenarnya tidak paham ya, tidak tahu sampai sekarang alasan apa mereka ini murtad. Ya mungkin alasannya karena bukan mereka yang memilih Tuhan tapi Tuhanlah yang memilih mereka gitu. Ya itu adalah kata-kata yang apa ya, kata-kata yang apa pemirsa, yang bodoh ya, artinya kan tidak menggunakan akal. Masa sih kita itu murtad hanya gara-gara beriman pada konsep kematian manusia di palang salib, yang demi kematiannya itu menembus dosa seluruh manusia yang percaya kepada kematiannya itu adalah umpan yang dioper oleh Paulus itu. Kasihan ya pemirsa. Luar biasa. dengan meninggal ya. Iya. Pelebelan kayak begitu tuh sebenarnya bagaimana sih ya, kalau Felix Yao mengalami ini lalu dibilang bisa kalau Saifuddin mengalami ini, wah itu azab. Jadi coba ceritakan itu. Ya itu kan saya bilang tadi mungkin hanya pelan-pelan saja. Misalnya seseorang setelah meninggalkan agamanya terus kemudian jadi mu'alaf, terus jadi makmur, itu dibilang mereka. Iklan lagi pemirsa, kita skip aja ini iklannya pemirsa. Sebentar pemirsa ya, kita skip aja iklannya ini. Tapi di saat seseorang meninggalkan Islam, menggantinya dengan misalnya jadi pengikut Kristen, terus dia makmur, kemudian itu disebut istijad. Istidraj. Itu salah satu pelebelan. Itu Sama kayak iming-iming gitu, iming-iming dari ini bahwa dia itu begini gitu. sama kayak begini. Jadi saat sesama seiman, sama muslim terkena hal-hal yang negatif seperti kecelakaan, terkena bencana, itu disebut musibah atau ujian. Oh gitu. Musibah atau ujian. Tapi di saat hal yang serupa atau hal yang sama menimpa orang yang tidak seiman, tidak seperti itu di situ apa namanya, azab. Nah, ini kutukan, azab, laknat. Itu menurut saya hanya pelebelan, padahal halnya serupa, sama-sama misalnya sama-sama kehilangan mobil karena dicuri orang atau kebakaran atau gitu. selamat gitu, jaga toleransi gitu. Kita skip aja ya pemirsa. Yang benar apanya? Bagi saya begini, Pi. Bagi saya menyerang kepribadian itu bukan salah saya. Oh gitu. Bukan. Saya tidak akan mempedulikan dia mau berurusan dengan apa, dengan cewek mana, dengan bla-bla, saya tidak peduli. Yang saya serang bukan kepribadiannya, tapi pemikirannya. Oh begitu. Pemikirannya yang berpengaruh kepada peradaban ini. Tidak etis, bagi saya tidak etis menyerang seseorang tentang kepribadiannya. Ini tidak ada dengan pemikirannya. Kebenaran pemirsa. Jadi saya ingin cari tahu nih, di mana sih ketika murtadin ini berkuar-kuar ini tidak ada satupun statement mereka ini yang bisa membuktikan kebenaran keyakinan mereka itu. Jadi apakah Iklan lagi ya pemirsa. Punya konten keren tapi masih sepi penonton? Mau dapat penghasilan tapi masih lama benar agama ini berpengaruh? Apakah ada pengaruhnya agama ini terhadap kualitas akhlak atau moral di dalam realitas kehidupan manusia ini? Ada menjawab? Oh ada. Nah kalau jika menjawab ada, maka dilihat hasilnya. Nah, buah dari iman adalah akhlak perbuatan dalam realitas keseharian kita. Gitu. Lihat buahnya. Maka coba kita taruh itu orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha. Kemudian pulau B, pulau kosong tadi, taruh saja orang yang beragama.
mana yang maju antara pulau itu gitu. Itu harus direalisasikan, jangan hanya sebuah ilustrasi. Oh gitu. Jadi gini, jadi dilihat saja lah negara-negara yang mayoritas agama atau negara-negara mayoritas agama dan negara-negara mayoritas beragama nah dilihat. Jadi itu aja dulu. Oh begitu. Ya, mereka ini menyinggung Islam ya. Padahal mereka ini tidak belajar sejarah. Bahwa jika tidak ada Islam maka tidak akan ada kemajuan di dunia ini. Bahkan sampai sekarang kita tidak akan bisa mempergunakan laptop ya pemirsa. Jadi saya akan tunjukkan kepada pemirsa yang ada di rumah ya. Ini ya pemirsa, jadi banyak sekali referensi-referensi selain buku ini ya. Ini buku sebagai ini ya pemirsa, bukti bahwa Islam itu menyumbang peradaban dunia ya. Jika tanpa ada Islam maka peradaban dunia ini tidak seperti sekarang. Jadi apa yang dirasakan oleh dunia ini ya sumbangsih yang diberikan Islam itu tidak dapat dipungkiri. Kita bisa melihat ya bagaimana ilmu kimia, ilmu kedokteran, ilmu matematika ya. Ya, bahkan kita sampai sekarang tidak akan bisa mempergunakan komputer atau laptop ini jika tidak ada sumbangsih ilmu pengetahuan dari ilmuwan Islam. Ya. Pemirsa bisa cek itu di internet ya. Bisa cek itu di referensi dimanapun bahwa Islamlah yang berpotensi ya, yang bersumbang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan yang sekarang ini kita rasakan. Jadi Murtadin ini ingin mengatakan bahwa Islam itu sangat bodoh katanya ya. Dia mengumpamakan ada orang beragama selain Islam di pulau A, tetapi di pulau yang B itu hanya orang yang beragama Islam saja. Di mana yang lebih maju? Ya. Jadi Murtadin ini buta sejarah, pemirsa. Ya, kasihan ya pemirsa, Murtadin yang buta sejarah. Makanya sebelum murtad itu belajar dulu ya pemirsa. Gitu. Saya tidak mengatakan yang ini maju, tidak, nanti saya dibilang kita Oh begitu. Jangan sensitif. Sensitif. Makanya seperti saya bilang tadi, kadang urusan lembut sekalipun tanda kita mengasihi atau menyayangi, itu tanda kita menyayangi, mengasihi, itu akan terasa sakit di kulit yang disulam. Sama seperti halnya saat ada orang nyembah pohon misalnya. Ada orang nyembah pohon. Mereka ini menyembah manusia, tidak merasa bersalah. Ya, pemirsa. Inilah lucunya. Jadi mungkin inilah pemirsa saya, tidak bisa kita dari statement mereka ini saya tidak belum menemukan gitu ya. Di mana statement mereka itu yang bisa membuktikan kebenaran Kristen itu belum ada. Ya kita tutup aja ya pemirsa ya. Mungkin kita bisa sambung di lain waktu lagi lah dengan murtadin yang lain gitu ya. Kita akan konsen untuk melihat kesaksian dari murtadin ini. Jadi sayangnya dari murtadin manapun itu, ketika mereka itu memberikan kesaksian itu, justru mereka itu memberikan kesaksian hanya berdasarkan asumsi. Mereka tidak bisa membuktikan kebenaran dari agama yang saat ini mereka anut. Gitu. Ya. Jadi mereka itu hanya memberikan kesaksian berdasarkan iman yang buta, tanpa bisa membuktikan kebenaran dari keyakinan yang sekarang mereka anut. Jadi percuma saja ya pemirsa. Jadi semakin mereka itu memberikan kesaksian, justru semakin membongkar ya kedunguan mereka itu. Ya kita hargailah, artinya itu kan keyakinan setiap manusia itu kan bebas gitu ya. Ketika kita memilih suatu keyakinan itu terserah saja. Tetapi ketika mereka itu memutarbalikkan fakta, kemudian memamerkan kebodohan mereka itu, seperti yang tadi kita lihat, mereka
mengumpamakan orang-orang yang beragama selain Islam itu di pulau A, kemudian di pulau B itu hanya orang yang beragama Islam saja, walaupun mereka tidak secara spesifik menyebut Islam, tapi kita sudah tahu itu maksud mereka. Mereka akan menyimpulkan bahwa orang yang berada di pulau selain Islam itu akan mengalami kemajuan yang sangat pesat, tetapi orang yang di pulau B itu yang beragama Islam itu justru lambat atau tidak maju misalnya. Jadi itu adalah kesimpulan mereka yang buta sejarah gitu ya. Padahal ilmu pengetahuan dan dunia sendiri mengakui tanpa adanya peradaban Islam, tanpa adanya ilmuwan-ilmuwan Islam, maka tidak akan ada kemajuan yang saat ini kita rasakan. Ya, gitu pemirsa. Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa kontribusi dari ilmuwan Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan itu adalah sangat besar. Dan inilah yang tidak disadari oleh para murtadin ini. Mereka ini seolah-olah merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus, tetapi mereka ini buta sejarah. Itulah yang kita prihatin ya pemirsa dari para murtadin pada umumnya. Ya, terserah saja mereka murtad ya pemirsa, tetapi jangan pamer kedunguan, jangan memutarbalikkan sejarah, ya, lalu menggiring opini publik bahwa mereka itu benar gitu, ya. Padahal sesungguhnya mereka itulah yang pamer kebodohan mereka sendiri, ya. Dan satu lagi, terhadap konsep keselamatan itu terbukti bahwa ketika mereka beriman pada konsep kematian Yesus di padang salib untuk menebus dosa mereka itu, ya sebenarnya mereka itu hanya mengikuti kata-kata Paulus, bukan kata-kata Yesus. Dan saya sudah membuktikan dari dialog saya bersama umat Kristen yang lain, saya sudah membuktikan bahwa Yesus itu tidak mati di padang salib berdasarkan sumber-sumber dari Alkitab mereka sendiri. Jadi apa yang mereka imani ini sebenarnya bukan berdasarkan kebenaran, tetapi hanya asumsi saja. Ya bayangkan ya pemirsa, bagaimana ketika konsep keimanan yang ketika kita itu beriman buta pemirsa, beriman buta pada kehidupan yang singkat di dunia ini, tetapi kita justru tidak memikirkan bagaimana ketika kita nanti itu meninggalkan alam dunia ini dalam keadaan kafir, ya. Bagaimana ketika nanti itu kita di akhirat kelak itu ketika suasana yang begitu hiruk-pikuk bertemu dengan Yesus ya, tetapi Yesus justru mengusir mereka yang menuhankan Yesus. Itu adalah kesedihan dan kesedihan yang sangat luar biasa besarnya, dimana saat itu penyesalan hanya tinggal penyesalan, tapi semua itu sudah terlambat. Inilah yang harus kita sadari ya pemirsa, agar jangan sampai kita memilih agama atau keyakinan itu hanya berdasarkan asumsi kita tanpa kita itu menggunakan akal. Terima kasih pemirsa yang ada di rumah, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Kita akan jumpa lagi pada episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.